Perintis atau pewaris, menurut Mas Didik seperti apa? Rio Kintaro menghebohkan seluruh jagat raya media sosial tentang perdebatan antara pewaris dan perintis. Seperti apa video versinya Mas Didik? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, kita akan bahas masalah pewaris dan perintis. Kita coba yang pewaris dulu nih teman-teman sekalian. Karena saya banyak mendapatkan pengalaman ya, beberapa teman-teman saya yang saya saksikan sendiri. Ya di mana mereka teman-teman pewaris ini, ya mereka ya ada ide enak, tinggal sodorkan, ya modal dan lain sebagainya. Kemudian mereka ya sewa ruko, kemudian operasional, ya stok barang, jadi agen, jadi distributor. Keluarlah dana sekitar 400 juta. WiFi dipasang, beberapa rekrut karyawan, dan kemudian tidak jalan. Ya nggak sampai setahun, ya saya memperhatikan sendiri itu tidak jalan. Akhirnya bisnisnya ditutup, dia tiba-tiba ganti bisnis lagi. Nah itu tuh teman-teman pewaris tuh. Ketika gagal, mereka tinggal nelpon ayahnya, mungkin keluarganya, ya membuka bisnis baru. Mereka bisa mencoba lagi. Kegagalan mereka adalah pelajaran pertama. Ya kemudian mereka mencoba lagi, gagal lagi. Mereka pelajaran kedua. Ya mereka selalu menganggap adalah kegagalan adalah pelajaran. Itu teman-teman pewaris tuh. Oke, kita akan bedah yang kedua adalah masalah perintis nih. Nah berbeda dengan perintis teman-teman sekalian. Maka perintis ketika membangun sebuah usaha, ya ini yang saya rasakan teman-teman. Karena emang saya perintis ya teman-teman. Ya saya akan betul-betul memikirkan operasional yang akan saya keluarkan. Dan benar nggak nanti uangnya dapat? Benar nggak uangnya nanti akan kembali? Ya contoh waktu saya pertama kali membuka Pancake Durian ya teman-teman sekalian ya. Saya sewa rumah dulu nih, karena rumah saya jadikan tempat usaha saya, dapurnya saya jadikan tempat usaha. Sewa rumah ini 10 juta. Ya, sementara uang saya pada saat itu cuma 20 juta, 18 sampai 20 juta. Sewa rumah aja sudah 10 juta. Gitu kan. Saya mikir ini kalau nanti nggak berhasil nih, iya saya nggak tahu nyobanya kapan lagi. Itu tuh teman-teman perintis yang saya pahami betul teman-teman ya. Makanya dia ketika gagal, udah, dia bingung akan mencoba dari mana lagi tuh. Sementara saya mendapatkan modal pertama itu, saya ke Bau-Bau Sulawesi Tenggara, saya di sana ngajar, jadi kepala cabang. Hasil dari situlah yang saya tabung untuk saya bawa ke Jogja untuk berbisnis di sana. Saya mikir, saya bilang ya sama istri saya, ini kalau kita gagal, saya nggak tahu lagi seperti apa. Ya mungkin nanti kita akan kerja lagi, ya mengumpulkan dana lagi untuk modal untuk berbisnis yang lain, begitu kan? Nah akhirnya kita cek lagi operasional mana yang kira-kira yang sedikit tapi bisa menghasilkan nih. Akhirnya kita beli freezer dulu. Ya, meja-meja kita beli yang second dulu. Ya, kita cari yang jualan meja kecil-kecilan. Kursi saya pesan gerobak juga. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nanti seperti ini ya. Ini foto saya waktu saya jualan pertama kali ya teman-teman sekalian di tahun 2012. 2013 ya. Nah, itu tuh teman-teman perintis tuh. Yang dipikirkan teman-teman perintis ini adalah ketika ini habis nih, kita nggak tahu mau minta sama siapa, nggak ada pengalaman sama sekali. Artinya satu-satunya ya modal yang kita dapatkan inilah belajar plus gagal. Berbeda sama pewaris. Oke gagal, dia akan mencoba lagi. Oke gagal, dia akan mencoba lagi. Dia telepon, dia mencoba lagi dan lain sebagainya. Nah itu ya teman-teman sekalian, harus bedakan antara masalah pewaris sama perintis. Teman-teman pewaris biasanya tidak memahami apa yang dipahami oleh teman-teman perintis. Ya, teman-teman perintis itu bisa memahami tentang teman-teman pewaris. Karena beberapa kali saya cek ya teman-teman saya yang teman-teman pewaris enak sekali ya waktu saya datang ke pameran laptop ya ini di depan mata saya teman-teman sekalian pada saat saya kuliah gitu kan. Kita ke pameran laptop ya kemudian beberapa teman saya ya ada salah satu teman saya lihat oh ini laptopnya bagus. Udah tiba-tiba dia nelpon bapaknya. Ayah, transferkan ya sekian juta, saya mau beli laptop ini. Nggak sampai 5 menit langsung ditransfer teman-teman. Itu saya kaget banget. Saya sebagai perintis ya, itu kaget. Bagi saya itu adalah hal yang amazing. Mungkin bagi pewaris itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi kita sebagai perintis itu adalah hal yang sangat luar biasa. Belum pernah merasakan seperti itu. Sementara saya waktu masih mahasiswa dan lain sebagainya, saya juga telepon bapak saya, Pak, itu ada laptop bagus, harga sekian. Apa kata bapak saya? Ada nggak laptop yang second? Nanti saya tunjukkan laptop yang second. Apa kata bapak saya? Coba Didik kerja dulu dah.
nanti tabung beli tuh laptop. Jadi ujung-ujungnya kita emang disuruh kerja dulu teman-teman sekalian. Itu perintis. Kalau pewaris tinggal minta. Makanya ya teman-teman pewaris ya kalau nyenggol-nyenggol perintis, biasanya perintis akan banyak ya serangan-serangan, itu pasti yakin saya. Karena saya paham betul teman-teman perintis ini. Makanya kalau saya boleh kasih solusi ya untuk teman-teman perintis ya, makanya saya ketika membangun sebuah bisnis, saya akan membuat sistem 3 nih teman-teman sekalian. Pertama, saya mencari produk yang akan saya jual adalah jangan produk yang melahirkan operasional yang cukup besar. Contoh nih, saya mau bisnis restoran misalnya ya, teman-teman perintis, kemudian dia channel juga nggak banyak, susah mendapatkan modal misalnya. Jangan ke sini dulu, coba produknya fokus yang jasa dulu, sehingga operasionalnya nggak terlalu besar nih. Contoh saya, jasa pembuatan website, operasional saya nggak besar. Cukup laptop saya sudah ada, ya sudah ada saat ini kan sudah ada, ya. Kemudian domain hosting kan dari biaya yang dia buat sama jasanya. Jadi saya tidak mengeluarkan modal sama sekali, cuman internet doang ya teman-teman ya, sama capiknya, udah. Jadi saya dapat tidak memerlukan sewa ruko, sewa tanah, ya sewa tempat, ya operasional yang gede-gede nggak ada, ya nggak perlu, cukup meja, kursi, laptop, desain, selesai. Itu jasa desain website. Jasa SEO. Nah, kalau saya jasa SEO juga tidak membutuhkan operasional yang cukup besar. Atau teman-teman misalnya ya, contoh ya, misalnya yang lain ya, jasa supir. Nah, ya supir cuma tenaga, dapat uang, selesai. Nah, menurut saya teman-teman perintis mainkan itu dulu. Produk jasa yang modal operasionalnya yang tidak mengeluarkan cukup besar ya untuk produk jasa. Maka kemampuan apa, kalian apa yang teman-teman bisa jual untuk teman-teman perintis, saya sarankan coba jualin itu dulu. Ya, itu teman-teman perintis tuh. Itu yang saya pahami. Maka teman-teman perintis jangan mencoba sesuatu yang kita tuh mengeluarkan operasional cukup besar. Makanya saya kalau ditanya Mas Didi kenapa nggak membangun restoran? Kenapa nggak bisnis hotel? Kenapa nggak bisnis properti? Kenapa nggak bisnis jual beli tanah? Kenapa nggak bisnis macam-macam ya teman-teman sekalian? Nah, makanya ya saya tetap mengeluarkan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya sistem kerjasama teman-teman. Kekuatan saya adalah online, eksekutor ada yang mau. Maka beberapa murid-murid saya, teman-teman saya, circle-circle saya, mereka mau sebagai eksekutor. Ya, jadi saya sebagai optimasi, mereka sebagai eksekutor. Itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk operasional. Jadi sangat memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah bisnis dulu, memulai dulu. Nah, itu namanya untuk teman-teman perintis. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman boleh bentuknya adalah kerjasama dengan satu perusahaan. Ya teman-teman, misalnya nih contoh kayak saya dulu. Kita sebagai perintis ini jangan tawar-menawar dalam hal bayar-membayar. Misalnya, saya dulu cara saya mendekatkan teman-teman pewaris, saya bilang begini, Pak, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Itu dulu. Maka teman-teman pewaris, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Apa yang bisa saya bantu untuk masjid? Apa yang bisa saya bantu untuk perusahaan Bapak? Apa yang bisa saya bantu untuk usaha Bapak yang dalam bentuk jualan Bapak? Oh, Mas Didik, bisa nggak nanti Mas Didik yang bagian media sosial? Boleh Pak, nggak usah dibayar dulu nggak Bapak? Ini contoh. Cara saya dekatin teman-teman pewaris yang memberikan modal tadi ini. Cara saya seperti itu dulu teman-teman. Jadi saya nggak menawarkan diri untuk profesionalitas, tapi saya menawarkan diri untuk apa yang bisa saya bantu. Maka saya masuk di beberapa komunitas, masuk di beberapa organisasi, ya masuk di beberapa circle yang di sana mereka justru ya win-win solution. Ya saya akhirnya dapat pekerjaan justru setelah saya menawarkan apa yang bisa saya bantu untuk perusahaan Bapak. Apa yang bisa saya bantu untuk komunitas ini. Apa yang bisa saya bantu untuk organisasi ini. Akhirnya dekat mereka merekomendasikan jasa saya kepada orang lain. Akhirnya jasa saya mulai diterima di masyarakat. Akhirnya jasa saya mulai ada yang repeat order. Dari situlah modal teman-teman perintis. Saran saya begitu teman-teman sekalian. Oke ya, jadi makanya teman-teman pewaris, nyenggol-nyenggol teman-teman perintis, pasti banyak serangan-serangan dari teman-teman perintis. Itu otomatis. Karena perintis paham betul bagaimana perjuangan mulai dari nol, mulai dari minus, dan lain sebagainya. Sementara teman-teman pewaris, walaupun dia memulai dari nol, tapi dia yakin, Bapak, dia siap untuk membantu dia. Ya, anggaplah gua pewaris, tapi gua mulai dari nol. Iya, lo gagal, lo siap disupport lagi. Beda sama perintis. Gak ada yang support nih. Gagal habis. Itu bedanya. Makanya orang-orang teman-teman perintis gak boleh gagal. Itu deh.
Ibarat kata orang miskin nggak boleh sakit gitu. Ya seperti itu dunia bekerja teman-teman sekalian. Makanya kita ya harus keras dengan diri kita, teman-teman perintis. Saran saya semangat terus, ya jangan pantang menyerah. Teman-teman pewaris, ayo boleh kerjasama dengan teman-teman perintis. Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama hebat, asal bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Terima kasih. Bagi teman-teman sekalian yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.